Oke, baiklah kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 16. Oke, di sini untuk dokumen transaksi nomor 16 ada bukti penerimaan kas, di mana keterangannya di sini adalah pelunasan faktur. Karena pelunasan faktur berarti kita masuk ke menu sales ya, lalu ke receive payment. Oke, di sini untuk customernya kita panggil, ini dari toko Elektro Jaya. Oke, use. Oke, ID-nya kita masukkan BKM ini. Ya, BKM 12-4. Oke, BKM 12-4. Tanggalnya di sini adalah 14 Desember. Oke, ini BKM-nya. Oke, lalu jumlah yang kita terima di sini adalah 27.500.000. Oke. Kan di sini ya, lalu kita klik di kolom amount applied ini. Oke, tap ke bawah. Oke, lalu kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 17. Oke, untuk transaksi nomor 17 dia ada bukti pengeluaran kas. Ini keterangannya adalah untuk pembayaran PPN untuk bulan November. Oke, karena ini pengeluaran bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke banking ya. Sekali lagi, jika pengeluaran atau penerimaan yang tidak berhubungan dengan persediaan barang dagang, kita masuk ke banking. Oke, lalu kita pilih spend money. Oke, di sini ceknya namanya di sini BKK 12-3. Lalu tanggalnya tanggal 15 Desember. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 10.720.000. Oke, memonya ini bisa kita ambilkan dari ini, pelunasan PPN bulan November ya. Bisa kita ambil dari sini. Oke, lalu akun yang kita gunakan karena kita membayar PPN bulan November ya, maka kita catat di sini dengan menggunakan PPN payable. Oke, ya ini use. Oke. Ya, tab. Lalu kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 18. Oke. Di sini ada voucher kas kecil ya. Ini untuk pengambilan pribadi, ada preview dari pemilik ya. Masih ke banking, masuk spend money. Oke, di sini namanya V12-4. Jangan lupa di sini ya kita ganti petty cash ya, karena pengeluaran hanya 1 juta. Use. Jumlahnya tanggal dulu sini. Tanggalnya adalah 17 Desember ya. Jumlahnya adalah 1 juta. Oke, di sini keterangannya pengambilan oleh pemilik, pengambilan pribadi atau prefer gitu. Oke, akun yang kita gunakan di sini adalah Tuan kode 3 ya. Tuan Suryono Drawing. Oke, use. Tab ke bawah, kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 19. Untuk transaksi nomor 19 di sini ada faktur, kopnya udah Wirastri, ini berarti penjualan kredit. Kita masuk ke sales, lalu enter sales. Oke, di sini customernya adalah toko Cahaya Elektro. Ya, ini use. Ya, di sini kita ganti layoutnya ya dalam bentuk item di sini. Oke. Perhatikan terminnya adalah 2/10 N/30. Oke, sudah sesuai berarti. Masukkan di sini invoice-nya F12-2. Tanggalnya adalah 18 Desember 2015. Oke, customer PO-nya bisa kita ambilkan dari sini 1 2 3. Lalu kita masukkan nilai penjualannya di sini 6 unit untuk item portage ya, dengan nilai penjualan di sini adalah 18.500.000. Oke, lalu yang kedua ini ada 4 unit untuk item satelitnya. Use. Nilai penjualan adalah 15 juta. Oke. Lalu kemudian di sini ada beban angkut ya, freight collected 85.000. Kita masukkan di kolom freight ini. 85.000. Lalu tab ke bawah sehingga di sini muncul nilai piutangnya adalah oke, di sini tidak ada kesesuaian, mungkin salah nulis di sini ya. 18.500 sini 15 juta.
oh sorry, ini 85.000 ini ya. Oke, sudah 188.185.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Cancel. Oke, lanjut ke transaksi nomor 20. Di sini ada bukti pengeluaran kas ya untuk pelunasan faktur. Oke, karena pengeluaran kas untuk melunasi faktur berarti kita bayar utang. Kita masuk ke purchase, lalu pay bill. Oke, masukkan suppliernya di sini adalah PT Jayatek. Oke, use. Lalu nomor ceknya, perhatikan saat kita klik PT Jayatek, histori hutang kita muncul di sini ya. Kita masukkan di situ, ceknya adalah BKK 12/4. Lalu tanggalnya di sini adalah 18 Desember 2015. Jumlah yang kita keluarkan adalah 745. Oke, di sini kita adalah pelunasan faktur tanggal 10, berarti kita melunasi yang ini berarti. Oke, kita klik di sini, diskonnya ini kita buang. Kita klik di sini. Oke, di sini jumlahnya adalah 250.745 udah sesuai di sini ya yang kita keluarkan. Lalu kita record. Lanjut ke transaksi nomor berapa nih? 21. Oke, untuk transaksi nomor 21 di sini adalah bukti penerimaan kas ya. Ada piutang sebesar 12 juta, ini telah dihapuskan. Oke, berarti kita menerima dari hutang yang pernah kita hapuskan. Berarti kita masuk ke banking, lalu receive money. Ya, kita masukkan di sini nomornya BKM 12/5, lalu tanggalnya 20 Desember. Oke, jumlah yang kita terima di sini adalah 6 juta. Memonya adalah penerimaan piutang. Oke. Piutang yang dihapus. Oke. Nah, akun yang kita gunakan di sini, ini kita gunakan cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debts. Oke, kode 1 ya ini. Use. Tab. Oke, kita record. Oke, transaksi nomor 22. Di sini ada faktur ya. Kemudian kopnya adalah PT Surya, ini adalah pembelian kredit. Kita masuk ke purchase, lalu enter purchase. Oke, di sini masukkan suppliernya adalah PT Surya. Ya, ini berarti. Oke, perhatikan terminnya di sini ada 3/10 N/30. Oke, sudah sesuai berarti. Masukkan di sini nomornya adalah A17. Ya, seperti ini. Tanggalnya adalah 22 Desember 2015. Oke, kita masukkan pembeliannya di sini. Oke, kita supplier inventory bisa kita ambil di sini. Ya, 29B ini. Kita bisa masukkan di sini. Oke, masukkan nilai pembeliannya adalah 12 unit untuk Sportage dengan nilai pembelian di situ adalah 16 juta. Oke, sudah otomatis ya. Lalu yang kedua adalah 14 unit untuk kategori satelit di sini. Nilai pembelian 12.500.000. Ya, ini sudah. Lalu kita tap ke bawah. Kemudian di sini ada beban angkut pembelian 100.000. Oke, tap. Oke, sehingga di sini nilai hutangnya adalah 403.800.000. Oke, sudah sesuai. Record. Yes. Oh. No. Oke, lanjut ke transaksi nomor 23. Ada bukti pengeluaran kas di sini untuk pelunasan faktur. Oke, pengeluaran kas berarti kita masuk ke purchase ya. Kemudian masuk ke pay bill. Sini suppliernya adalah PT Indotek. Ya, ini berarti use. Oke, lalu di sini ceknya adalah BKK 12/5, tanggalnya 23 Desember. Ya, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 16.500.000, 16.650.000. Oke. Lalu kemudian kita klik di kolom amount applied ini. Lalu kita tap ke bawah.
Oke, di sini ada denda 1% ya, finance charge. Ada denda 1% di sini. Oke, di sini dikasih tanda min karena denda. Iya. Sorry. Iya, seperti itu ya. 150.000 ini denda 1% dari purchase-nya nih. Ya, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut. Transaksi nomor 24. Di sini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Oke, kita masuk sales, receive payment, lalu kita masukkan customernya ada Toko Indomaju. Oke, ini use, lalu kita masukkan nomornya BKK 12-6, BKK 12-6, tanggal 25 Desember. Jumlah yang kita terima di sini adalah 22.200.000. Oke, lalu kita klik di sini. Oke, kita tap. Iya, di sini ada denda 1%. Ya, kita tap. Iya. Lalu kita record. Otomatis dendanya terisi ya, karena term ini sudah kita buat atau kita setting pada saat kita masuk ke preference itu. Sama halnya tadi yang transaksi tanggal 23 ini ada denda juga. Lalu ini ada juga di sini tanggal berapa tadi? Tanggal 18 ya, di sini. Dia otomatis akan menghitung secara Mayop secara otomatis menghitungnya. Karena kita sudah atur di awal di preferensi itu. Oke, lanjut kita record kalau sudah seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor berapa tadi? Tadi yang ini ya. Oke, sekarang transaksi nomor 25. Oke, di sini ada voucher kas kecil. Oke, kita masuk ke banking ya. Setiap voucher kas kecil kita masuk ke banking. Lalu spend money di sini kita keluarkan di sini untuk perbaikan toko ya. Namanya V12-5. Tanggalnya adalah 26 Desember. Sorry. Jumlahnya di sini 800.000. Oke, keterangannya ini bisa kita isi dengan perbaikan atap toko. Yang ini ya. Bisa kita isi keterangan pakai ini. Kita masukkan di sini. Lalu akun yang kita gunakan ini adalah ini dicatat sebagai beban operasional lain-lain atau other operating expense. Berarti kita masukkan akun other operating expense. Berarti yang ini. Use, kita tap. Oke, lalu kita record. Iya. Lanjut ke apakah tadi udah diisi petty cash? Oke, sorry. Oke, tadi yang ini ya, kita cek dulu. Oke, sorry, ini tadi kita ganti untuk petty cash ya, karena voucher kas kecil. Maaf. Yes. Oke, baru kita ya. Ya, kita lihat jurnalnya di sini petty cash other operating expense. Oke, sudah benar. Oke, lanjut ke transaksi nomor 26. Ada faktur di sini Ude Wirastri ya. Berarti kita penjualan kredit, kita masuk ke sales, lalu ke enter sales. Kita masukkan nama customernya di sini adalah Toko Indomaju. Berarti yang ini. Oke, terminnya 2%, 2/100 atau 2/10 N/30. Oke, sudah benar. Kita masukkan invoice-nya di sini F12-3, tanggalnya 27 Desember. Oke, sini customer PO-nya 124 ya, diambil dari sini. Lalu kita masukkan nilai penjualannya. Oke, ada 15 unit untuk portage dengan nilai penjualan di situ adalah 18.500.000. Oke, lalu yang kedua ada 10 unit untuk item satelit. Ya, nilai penjualan 15 juta. Oke, 15 juta. Di sini ada beban angkut 95.000. Kita isi di kolom freight 95.000. Oke, sehingga muncul di sini piutang 470.345.000. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kita record kalau sudah.
Oke, lanjut ke transaksi nomor 27. Ada bukti penerimaan kas, ini dijual tunai. Ini adalah penjualan saham. Jadi UD Wirasti ini membeli saham dari PT Makmur Adil, kemudian UD Wirasti ini menjualnya. Oke, di sini kita masuk ke banking, lalu receive money. Oke, di sini casing bank, betul. Kita masukkan di sini BKM 12/7 ya. Tanggalnya adalah tanggal 27 Desember. Ya. Jumlah yang kita terima adalah di sini 42 juta. Oke, keterangannya di sini adalah penjualan saham. Oke. PT Makmur Adil. Oke, seperti ini. Ya, lalu akunnya ini kita gunakan karena penjualan saham, ini berarti kita menggunakan stock investment ya. Stock investment kode 1. Ya, ini use, kita tap, kita record. Oke, ke dokumen nomor 28 ada faktur kopnya PT Indotech, ini pembelian kredit. Kita masuk purchase, lalu enter purchase, kita panggil di sini PT Indotech. Oke, ini use. Oke, terminnya 3/10 N/30. Oke, sudah sesuai ya. Ini enaknya kalau kita sudah atur di kolom preference, jadi termin dia otomatis akan mengisi tanpa harus kita manual mengisi setiap ada transaksi. G11. Oke, tanggalnya 29 Desember. Di sini bisa 34C ya, kita ambil di sini. Oke, kita masukkan nilai pembeliannya 10 unit untuk item portage. Nilai pembeliannya adalah 16 juta. Oke, sudah otomatis. Lalu yang kedua juga 10 unit untuk item satelit sini. Nilainya adalah 12.500.000. Oke. Di sini ada beban angkut pembelian 120. Oke, sehingga muncul hutang dagang 313.620. Oke, sudah sesuai. Kita record. No. Oke, lanjut ke transaksi nomor 29. Ada bukti pengeluaran kas di sini untuk pembayaran angsuran bulanan. Oke, masuk ke banking ya. Spend money. Oke, di sini masih casing bank. Nomor BKK 12/6. Oke, tanggalnya adalah 30 Desember ya. Jumlahnya adalah di sini 18 juta. Ini adalah angsuran. Oke, akun yang kita gunakan di sini ada 2 akun ya. Untuk pinjaman loan kita gunakan Bank Permata Loan. Kode 2 ya, sorry. Kode 2 Bank Permata Loan. Ini sebesar 15 juta. Dan interest expense ya. Interest expense kode 9. Oke, ini sebesar 3 juta. Oke. Nah, seperti ini kita record. Lanjut ke transaksi yang terakhir. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Ya, masih ke banking ya, spend money. Di sini kita membayar lunasan kredit card. Oke, di sini BKK 12/7. Tanggalnya adalah 31 Desember. Jumlahnya di sini 3.615.000. Oke, keterangannya adalah pelunasan kredit card ya. Kita ambil dari sini aja. Oke, akun yang kita gunakan di sini adalah Mastercard ya, untuk 3.600.000. Kita ambil Mastercard ya, kode 2 ya. Ini jumlahnya adalah 3.600.000. Lalu yang kedua ada bunga interest expense kode 9. Oke, ini adalah 15.000. Oke, kita tap. Sudah seperti ini kita record.
Oke, selesai untuk transaksi ya. Untuk lanjutnya kita akan coba menyelesaikan penyesuaian, tapi sebelum itu jika kalian ingin melihat atau mau melihat semua jurnal ya, kita bisa klik di transaksi jurnal. Ini tanggalnya tanggal 1 bulan 11, tanggal 1 bulan 12 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Oke, ini untuk jurnal umumnya, ini sini. Ini untuk jurnal pengeluaran kasnya. Ini jurnal penerimaan kas, ini jurnal penjualan, pembelian, ini untuk jurnal pencatatan untuk inventory ya. Ini bisa kita lihat seperti itu kalau ingin melihat daftar jurnal dari masing-masing transaksinya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang mengenai membahas penyesuaian dari UD Wirastri. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.